Anggap diri kalian itu bekerja sebagai seorang data analis. Suatu pagi, bos kalian datang dan bertanya, tolong tampilkan nama customer beserta produk yang mereka beli minggu ini. Terus kalian pasti buka database. Lalu ternyata data customernya ada di tabel yang pertama, sedangkan data transaksinya ada di tabel kedua. Nama customer tidak ada di tabel transaksi. Nama produk juga tidak ada di tabel customer. Lalu, pertanyaannya, bagaimana cara menggabungkannya? Nah, kalau kalian belum menguasai Join, kalian tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Padahal, sekitar 80% pekerjaan data analis itu menggabungkan beberapa tabel. Tapi tenang aja, hari ini saya akan mengajarkan salah satu skill SQL yang paling sering muncul saat interview dan paling sering dipakai di dunia kerja. Hari ini kita akan belajar inner join, left join, dan right join. Dan insya Allah saya akan menjelaskannya dengan cara yang sangat mudah dipahami. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Milo channel yang membahas tentang seputar data analitik. Dan selamat datang kembali di Roadmap Data Analis dari nol sampai siap kerja. Kalau kalian yang baru nonton pertama kali, kalian sedang menonton channel ini, kita sedang membangun kemampuan SQL secara bertahap. Sebelumnya kita sudah belajar select, where, order by, count, sum, average, dan group by. Dan hari ini kita naik satu level. Di video ini kita juga akan membahas untuk join multiple table, di mana kita akan menggunakan query inner join, left join, dan right join. Hari ini kita akan menggunakan dua tabel. Yang pertama yaitu tabel customer, dan yang kedua yaitu tabel penjualan. Oke teman-teman, sebelumnya kita harus membuat tabelnya dulu. Kita buka MySQL Workbench. Oke, ini kita hapus. Kita buka sini aja deh. Oke. Sekarang kita buat tabel customer dulu. Nah, di sini aku tuh udah buat query-nya. Jika teman-teman ada yang mau, nanti aku akan share. Ini kita copy aja. Nah, ini untuk query-nya teman-teman. Jadi ada create table customer dengan customer ID-nya sebagai primary key, tipe data integer, lalu ada field nama, tipe datanya varchar 100 karakter. Lalu yang ketiga ada field kota, tipe datanya varchar dengan ada 50 karakter, dan jenis kelamin juga varchar, kita buat sini 20 karakter. Lalu yang terakhir ada field umur dengan tipe data integer. Oke, kita jalankan. Ya, apakah sudah berhasil? Kita refresh. Ya, sudah muncul ya teman-teman tabel customernya. Lalu kita input datanya. Kita masukin datanya.
copy, pastekan. Oke, di sini ada 15 data yang akan kita masukkan. Kita jalankan dulu. Oke, kita cek apakah data sudah masuk. Oke, datanya berhasil masuk ya teman-teman. Data customer sudah berhasil kita buat, lalu kita buat yang kedua, yaitu tabel penjualan. Ya, query-nya kita copy aja. Oke, kita jalankan. Kita refresh lagi. Oke, sudah masuk ya. Lalu kita masukin datanya. Nah, untuk di tabel penjualan ini, itu dia ada beberapa field. Yang pertama itu ada transaksi ID sebagai primary key-nya dengan tipe data integer. Lalu di sini ada customer ID dengan tipe data integer sebagai foreign key yang nanti akan kita gunakan untuk koneksi ke tabel customer. Lalu di sini ada field tanggal dengan tipe datanya date dan field produk dengan tipe data varchar 100 karakter. Lalu ada field kategori dengan tipe data varchar 50 karakter. Field jumlah dengan tipe data integer, field harga dengan tipe data integer, dan field total dengan tipe data integer. Jadi jelas di sini teman-teman perbedaan dari tabel customer dan tabel penjualan. Oke, langsung saja kita isi untuk tabel penjualannya. Sorry, kita copy dulu. Oke, kita jalankan. Setelah kita jalankan, kita cek. Oke, datanya juga sudah masuk ya, sudah muncul. Oke, kita lalu akan lanjut ke query pertama, yaitu kita mau ke inner join. Nah, di inner join ini kita akan menggabungkan tabel customer dan penjualan, di mana kita akan melihat nama, produk, serta totalnya. Jadi cara seperti ini. Select. Penulisan yang bagus tuh query-nya ke bawah ya teman-teman. Jadi lebih rapi. Select, kita buat dulu from. Ini kan kita mau lihat nama customer, berarti kita ambil dari tabel customer dulu. Di SQL ini kita bisa mengaliaskan nama tabelnya jadi lebih pendek. Jadi kita nanti nggak perlu nulis panjang-panjang customer gitu. Jadi langsung kita aja buat C. C ini tandanya alias dari tabel customer. Oke, lalu kita lanjut inner join tabel berikutnya yang mau kita ini yaitu tabel penjualan. Penjualan kita buat itu dia P. Oke. Nah, setelah inner join ini kita tambah dengan query on. On itu maksudnya kita mau menyocokkannya itu berdasarkan apa gitu. Nah, di sini kita ambil si customer
ID sama dengan p dot customer ID, koma. Oke, di slide ini tinggal kita buat, kita mau menampilkan apa. Nama tadi kan ya, nama, koma, terus kita buat tampilkan produk, kita ambil dari tabel produk. Lalu kita mau menampilkan total. Total juga ada di ini ya, tabel penjualan. Oke, kita ambil di penjualan, P total. Nah, inilah dia struktur query-nya untuk inner join. Select ini kan artinya kita memilih data from sumber data pertamanya itu tadi saya bilang adalah tabel customer dengan aliasnya C. Lalu kita inner join-kan kita gabungkan ke data tabel penjualan dengan aliasnya P. On-nya ini tadi kita ingin menentukan hubungan kedua tabel itu berdasarkan apa. Dikarenakan di kedua tabel itu ada field customer ID, maka kita menggabungkannya berdasarkan customer ID. Oke, kita execute. Nah, ini dia tampilannya. Sekarang muncul nama Andi, produknya laptop Asus, dia beli seharga 12 juta. Begitu juga yang selanjutnya. Luar biasa kan? Kita baru saja menggabungkan dua tabel nih. Pasti penasaran lagi untuk yang ke selanjutnya kan ya teman-teman. Jadi kita akan lanjut ke left join. Nanti di akhir saya akan menjelaskan perbedaan dari masing-masing join ini. Oke, sekarang coba bayangkan ada customer baru. Dia di data customer sudah ada, tapi dia belum pernah membeli apapun. Kira-kira apa yang terjadi? Kita coba. Ini kita ganti, totalnya nggak usah ada. Kita hapus totalnya. Ini kita hilangin komanya. Joinnya juga kita ganti left join karena mau kita lihat si customer tadi udah masuk ke database customer, tapi dia belum ada beli apapun. Nah, kita lihat apakah ada atau tidak. Oke, ini sama query-nya. Masukkan ini dan kita cek. Coba kita jalankan. Nah, di sini kelihatan ada yang nul. Situ bahwasannya si Dewi ini sudah masuk ke dalam database tabel customer, tapi dia belum ada beli barang apapun di toko kita. Seperti itu. Begitu juga dengan Kevin Adrian dan Maya Putri. Jadi di sini ada 3 pelanggan yang belum ada melakukan pembelian atau transaksi. Jadi left join itu selalu menampilkan seluruh data dari tabel yang kiri, walaupun dia tidak memiliki pasangan di tabel yang kanan. Setelah dia untuk left join. Sekarang kebalikannya. Coba kita buat ini right join. Oke. Kita lihat. Kita jalankan. Nah, di sini right join itu tabel kanannya menjadi prioritas. Jadi apapun yang ada di kanan, dia akan menampilkan sebelah yang kiri, sebelah tabel nama.
Jadi yang 0 tidak ditampilkan. Itu. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiga masing-masing query join ini kepada teman-teman. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwasannya untuk inner join itu hanya baris yang cocok di kedua tabel, di mana kalau ada yang di kiri dan ada yang di kanan itu ditampilkan. Tapi kalau hanya ada data di kiri dan kanan tidak ada, berarti data kanan tidak akan ditampilkan. Seperti itu teman-teman. Lalu kita lanjut ke yang left join. Left join ini berarti kita yang left, kiri. Berarti semua baris yang di kiri ditambah dengan yang cocok di kanan dan akan ditampilkan 0 jika tidak ada data pasangan yang kiri. Lalu untuk right join, semua baris yang di kanan plus yang cocok di kiri. Jadi dia ini mengutamakan yang kanan dahulu, baru yang kiri. Sesuai dengan namanya yaitu right join. Oke, mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya sampai di sini. Selanjutnya kita akan membahas jika bos kalian bertanya, tampilkan nama customer, produk yang dibeli, kota customer, dan total transaksi. Nah, kita coba query-nya ya sama-sama. Sini kita akan menambahkan tadi kota customer. Berarti itu diambil dari tabel customer. Kota. Lalu kita akan menampilkan total ya. Total berarti dari tabel penjualan. Total. Dimana di sini akan kita pakai inner join. Inner join penjualan alias P on customer ID dan P customer ID. Kita tampilkan. Nah, ini dia teman-teman. Data sesuai dengan permintaan yang bos kita inginkan tadi. Jadi inilah query yang sering digunakan untuk membuat dashboard di Tableau atau di Power BI. Kalau kalian sudah memahami join, di video berikutnya kita akan belajar sesuatu yang lebih menarik lagi, yaitu bagaimana jika bos kalian meminta, tampilkan hanya kota yang total penjualannya lebih dari 50 juta. Apakah kita menggunakan where? Ternyata tidak. Kita akan menggunakan having. Dan itu akan saya bahas di video berikutnya. Hari ini kita sudah belajar inner join, left join, dan right join. Sekarang kalian sudah memahami bagaimana menggabungkan beberapa tabel menjadi satu informasi yang utuh. Ini adalah salah satu kemampuan SQL yang paling sering digunakan oleh data analis, business intelligence analis, maupun data engineer. Kalau kalian berhasil mengikuti video ini sampai selesai, tulis di kolom komentar, saya sudah paham join. Saya akan senang membaca pengalaman dan pertanyaan kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Karena di video selanjutnya kita akan belajar having, yaitu cara memfilter hasil agregasi yang sangat sering muncul dalam analisis bisnis. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat terus belajar menjadi data analis. Bye-bye.